Oke, kita lanjutkan yang tadi kita lanjutkan tentang bilangan prima. Ada yang namanya bilangan prima. Pasti di SD sudah ada yang kenal ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya itu contoh bisa kalian buka di buku paket halaman 28. Yang bilangan prima kalian buka buku paketnya halaman 28. Contohnya yang termasuk bilangan prima adalah 1 termasuk bilangan prima ya. Terus ada lagi 2 itu bilangan primanya adalah 2 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2 kalau dibagi 1 hasilnya 2 dibagi 2 hasilnya 1, berarti ada 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Terus ada lagi 3 itu juga hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Ada 3. Setelah 3 apa lagi? 5. Ada 5. Setelah 5 7. Setelah 7 berapa? Kita coba 9 ya. Kalau 9 gimana anak-anak? 9 itu bisa dibagi dengan angka 1? Bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisa dibagi 3? Hasilnya 3. Bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri 9. Berarti ada 3 faktor. Berarti ini bukan termasuk bilangan prima. Berarti berapa lagi? 11 dan seterusnya. Kalian bisa mengecek ya. Ini tentang bilangan prima. Kita lanjutkan dengan pembagian bilangan bulat. Tadi kan perkalian bilangan bulat. Sekarang tentang pembagian bilangan bulat. Kalau di buku paket silakan dibuka halaman 30. Nah, kita tentang pembagian bilangan bulat. Kita flashback lagi, kembali lagi tentang pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat kemarin? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang bukan negatif. Bilangan yang bukan pecahan, maksud saya, bukan negatif, bukan pecahan. Jadi kalau negatif itu juga termasuk dari bilangan bulat. 0 juga termasuk bilangan bulat. Ini ada beberapa sifat dari pembagian bilangan bulat. Bisa kalian buka halaman 31 ya. Itu kita tulis lagi. Ada 2 yang perlu kalian ingat-ingat. Ada A kali B sama dengan C. A kali B sama dengan C. Jika kita mencari yang A, caranya tinggal dibalik aja. Yang sendirian yang C ini dibagi yang ini B. Berlaku seperti itu. Ada lagi yang kedua itu sama seperti ini. Jika kita mencari gantian, tadi yang cari yang A, sekarang kita coba cari yang B. Caranya yang sendirian dibagi yang ini, yang A. Jadi ada 2 ini yang perlu dihafalkan dengan syarat ini bukan 0. Seperti itu.
Oke, kita coba untuk menghitung angka yang pakai cara distributif atau asosiatif tadi ya. Ada contoh, ada soal. Itu di paket itu juga ada halaman 31. Kalian bisa lihat. Sekarang ada soal gini, 4 kalikan 7 tambah 2. Kita tadi pakai sifat apa kalau seperti ini? Kalian buka catatan yang tadi, pakai cara yang distributif bisa, pakai asosiatif bisa ya. Ini ada cara distributif, ada cara yang asosiatif. Tinggal kalian mau pakai cara yang mana. Cara sing mana ya? Kalian bisa mengalihkan, menambahkan yang di dalam kurung dulu. Ini, terus bawahnya aja, jangan sampingnya. 4-nya diturunkan, 4 kali 7 tambah 2, 9. Hasilnya adalah 36. Seperti itu. Terus ada lagi contoh yang kedua. Semisal ada negatif 7 ditambah 4 kuadrat. Seperti ini. Hal pertama yang dilakukan, ini kuadratnya dikuadratkan dulu. 4 kuadrat itu berapa? 4 kuadrat itu sama dengan 4 kalikan 4. 4-nya berjajar 2. 4 kali 4, 16. Negatif 7 tetap negatif 7. Kalau ada soal seperti ini, negatif 7 ini kita misalkan dan hutang. Jadi punya hutang 7, terus dilunasi 16. Berarti sisa hutangnya udah habis ya. Jadi istilahnya punya hutang 7, dilunasi 16. Masih sisa berapa? Masih sisa 9. Hutangnya sudah tidak ada, berarti tidak negatif, ini positif. Begitu. Sudah jelas anak-anak?